berkonsultasi, Bu. Berkonsultasi ya Pak. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Saya Melina Teresa di sini sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Nah, Bapak di sini kalau boleh saya tahu itu atas nama siapa Pak? Bapak Christian, Bapak Christian. Bapak Christian sekarang berumur berapa tahun Pak? 40 tahun. 40 tahun. Jenis kelamin laki-laki ya Pak? Ya, Untuk tinggi badan berapa ya Pak? 170 cm. Tinggi badannya 170 cm. Berat badan sekarang berapa Pak? Berat badan 80 kilo. 80 kilo ya Pak. Oke, ini udah selesai ya Pak data pribadinya. Nah sekarang saya ingin bertanya Pak, untuk keluhan selama akhir-akhir ini apa aja yang terjadi ya Pak pada tubuh Bapak? Kalau boleh Bapak ceritakan silakan Pak. Jadi pekerjaan saya kan wira swasta dan berkebun. Berkebuan, ya. Jadi setelah bekerja itu saya merasa sesak nafas. Sesak nafas ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, sesak nafasnya itu pada waktu kapan saja Pak? Setelah bekerja yang berat dan itu berlangsung sangat lumayan lama sesak nafas. Berlangsung lama Pak ya. Oke. Selain sesak nafas apa lagi ya Pak keluhan yang lainnya? Kalau tidur kata istri saya itu saya ngorok atau mendengkur. Mendengkur ya Pak. Gejalanya mendengkur. Terus apa lagi Pak gejalanya? dalam beraktivitas yang tidak terlalu berat pun saya tetap berkeringat. Tetap berkeringat ya Pak. Nah ini intensitas keringatnya itu gimana Pak? Sampai bercucur-cucuran atau hanya keringat biasa saja? Keringatnya ya seperti kerja berat gitu, cuman nggak kerja berat tapi keringatnya banyak gitu. Berarti intensitas keringat saat kerja berat dan juga yang biasa saja itu sama ya Pak? Iya. Gak ada bedanya. Terus apalagi Pak gejala yang lain? Itu aja sih. Itu aja ya Pak. Saya coba bandingkan dulu ya Pak untuk data pribadi dan juga gejala Bapak. Nah di sini saya udah dapat hasil dari IMT. Nah sebelumnya saya mau menjelaskan IMT itu apa. Indeks massa tubuh ialah di mana berat badan seseorang itu selaras atau tidak dengan tinggi badannya. Ada 3 kategori yaitu gizi berlebih, gizi kurang, dan juga normal. IMT Bapak itu berada di angka 27,7 yang dimana termasuk dalam kategori gizi berlebih atau overweight ya Pak. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum apa itu obesitas Pak? Belum tahu ya Pak. Nah obesitas itu dimana kondisi seseorang mengalami penimpunan lemak di seluruh tubuhnya. Dan itu yang tadi di gejala Bapak di situ kelihatan bahwa Bapak mengalami obesitas juga kalau dibiarkan kelamaan. Sebelumnya apakah Bapak sudah tahu apa itu penyebab dari overweight atau obesitas Pak? Belum, Bu. Belum tahu ya. Nah kalau untuk penyebab dari overweight itu biasanya karena porsi makan kita itu kalorinya melebihi dari makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu antisipasinya kita nanti makannya menggunakan prinsip gizi seimbang. Bapak sering nggak di sini mengonsumsi minuman yang manis atau makanan yang manis? Ya lumayan sering. Lumayan sering ya. Berarti emang suka ya Pak terhadap yang manis-manis? Nah itu sebaiknya dikurangin ya Pak untuk minuman dan makanan manis karena itu banyak banget kalorinya dan ketika kalori itu masuk ke dalam tubuh dengan jumlah berlebih itulah yang menimbulkan penumpukan lemak. Penyebab obesitas yang lain itu ada kurangnya olahraga ya Pak. Sebelumnya saya ingin tanya kalau Bapak olahraga biasanya seminggu itu berapa kali Pak? Palingan sekali. Sekali ya. Nah kalau sekali itu ditingkatin ya Pak untuk rajin olahraganya karena minimal untuk olahraga yang baik itu kita perlu 3 kali dalam seminggu untuk pembakaran lemaknya juga. Yang terakhir itu pola tidur ya Pak. Untuk pola tidur itu minimal kita untuk orang dewasa yaitu 7 jam sehari. Kalau Bapak Christian tadi berapa Pak untuk jam tidurnya dalam sehari? Saya ini Bu, acak sih tidurnya, ngalong kadang jam 2 bangunnya subuh, kadang Subuh ya Pak. tidurnya subuh, bangun jam 8. Pak, untuk pola tidur yang seperti itu segera diperbaiki ya Pak karena banyak faktor lain yang berhubungan dengan begadang yang bisa merusak tubuh Bapak. Dan itu yang kadang menyebabkan Bapak pegel-pegel, terus nggak semangat bekerja, dan itu juga yang mempengaruhi overweight itu meningkat. Jadi dari penjelasannya Bu tadi untuk mengatasi berat badan saya yang berlebih tadi itu gimana Bu saran dari ahli gizi seperti dari orang itu?
Kalau dari saya pribadi ya Pak, itu pertama pola makan tadi sih Pak, lebih diatur ya. Pola makan 3 kali sehari untuk porsi makan yang berat dan juga 2 kali selingan. Itu selingan pagi dan juga selingan sore. Itu jangan terlalu banyak ya Pak kalorinya. Usahain nasinya itu hanya 1-2 centong aja Pak, jangan lebih dari itu untuk karbohidratnya. Untuk lauk pauknya itu cukup satu aja ya Pak, satu potong dalam satu porsi makan. Dan juga untuk sayurnya diperbanyak Pak. Kalau untuk menurunkan berat badan, kita harus menerapkan prinsip di mana serat lebih banyak daripada karbohidratnya. Lalu jangan lupa juga untuk minum air putih. Untuk kondisi tubuh Bapak sekarang, usahakan untuk meminum air putih itu minimal 2-3 liter dalam per hari ya Pak. Lalu untuk minuman manis nih, tadi Bapak suka ya minuman manis. Dan makanan manis juga, cemilan itu dikurangin Pak, karena sebenarnya kita tuh udah mendapatkan energi yang cukup dari makan dan juga selingan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk pola tidur, saya harap Bapak bisa memperbaikinya ya Pak, seperti yang saya bilang tadi, yaitu 7 jam dalam per hari. Jadi menurut saya, jika Bapak sudah menerapkan yang telah saya katakan tadi, itu kan badan Bapak bisa kembali lebih ideal dan juga lebih tenaganya lebih bagus gitu, lebih fit dan juga lebih segar badan Bapak. Ada yang perlu Bapak tanyakan lagi atau masih ada yang dibingungkan Pak? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya Pak. Semoga saran dan juga masukan dari saya tadi Bapak indahkan ya Pak. Dan semoga pola hidup sehat yang akan Bapak jalankan itu terlaksana dengan baik sehingga berat badan Bapak kembali ideal atau normal. Baik. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu, selamat siang. Sama-sama Pak. Hati-hati ya Pak. Selamat siang.